Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, hari ini Kamulana akan bercerita lagi. Asik. Kamulana akan melanjutkan kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang mau dengarkan cerita? Coba angkat tangannya. Oke, lomba duduk paling rapi. Tapi sebelum Kamulana cerita, Kamulana ingin ngajak teman-teman bernyanyi ya. Teman-teman boleh ikutin ya. Oke. Siap ya? Oke, siap. Rajin-rajinlah sholat, rajin-rajin mengaji, ada banyak pahala. Alhamdulillah. Rajin-rajinlah sholat, rajin-rajin mengaji, ada banyak pahala. Alhamdulillah. Yeay! Siapa yang rajin sholat? Aku. Rajin ngaji? Aku. Wah, pasti banyak pahalanya. Iya. Oke, yuk kita langsung cerita ya. Iya. Kali ini ceritanya tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Oke, siap ya? Ya. Boleh kamu duduk dulu. Iya. Wah, baik teman-teman. Kita langsung cerita ya. Cerita dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siap? Oke. Nabi Daud alaihissalam berasal dari kalangan Bani Israel. Ia adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Ia lahir ketika Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang beriman, yaitu Raja Talut. Alhamdulillah ya. Adapun nama lengkap Nabi Daud adalah Daud bin Isai bin Obed bin Boas bin Salman bin Nahason bin Aminadab bin Ram bin Hezof bin Peres bin Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wah, ini keturunannya Nabi Ibrahim, teman-teman. Di dalam sebuah hadis, Nabi Daud digambarkan sebagai seorang yang bertubuh sedang dan bermata biru dengan rambut yang tidak terlalu lebat. Ia sangat taat kepada Allah serta memiliki hati yang bersih dan suci. Setelah diangkat menjadi nabi, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud berupa suara yang merdu. Wah, saat membacakan kitab Zabur. Setiap kali Nabi Daud membacakan kitab Zabur, maka burung-burung akan berhenti bersuara agar bisa menyimak bacaannya. Bahkan, gunung-gunung pun ikut bertasbih, memuji keagungan Allah bersamaannya. Selain itu, Nabi Daud juga dapat melunakkan besi dengan tangannya. Besi? Dengan kemampuan itu, Nabi Daud dapat membuat tameng dengan mudah tanpa bantuan apapun. Nabi Daud kemudian menjual setiap tameng yang dibuatnya dengan harga 6.000 dirham. Pekerjaannya membuat tameng ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu ketika, Raja Talut hendak memerangi Raja Jalut. Raja Jalut adalah Raja Palestina. Ia terkenal zalim dan kejam. Ia senang menindas rakyatnya yang membuat mereka menderita. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi, kekuatan Raja Talut sangat besar. Ia memiliki banyak pasukan dengan tubuh yang kuat serta bersenjata lengkap. Wow, maka untuk menambah kekuatan pasukannya, Raja Talut pun membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin ikut perang. Ia juga membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Raja Jalut, ia akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi kedudukan penting di istana. Wah, terjadi perang teman-teman. Banyak pemuda Bani Israel yang mendaftarkan diri menjadi pasukan Raja Talut, termasuk Nabi Daud. Setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, ia pun berangkat ke medan perang bersama pasukan Raja Talut lainnya. Ia juga membawa serta senjata biasa yang ia gunakan untuk berburu, yaitu miklah. Miklah adalah senjata berupa batu yang diikat dengan tali. Cara menggunakannya adalah dengan cara memutar-mutar tali yang mengikat batu. Setelah batu-batu tergabung menjadi satu, miklah kemudian dilemparkan ke arah buruan atau musuh.
Ketika sudah berhadapan dengan pasukan Raja Jalut, muncul rasa getar di hati pasukan Raja Talut. Apalagi setelah mendengarkan teriakan Raja Jalut yang menantang mereka dengan suara yang menggelegar. Wah, majulah kalian, aku dan pasukanku akan membinasakan kalian semua, kata Raja Jalut. Pasukan Raja Talut ketakutan. Sebaliknya Nabi Daud dengan gagah berani maju ke depan ke hadapan Raja Jalut. Ia menantang Raja Jalut untuk bertarung melawannya. Raja Jalut tertawa. Ia meremehkan Nabi Daud yang terlihat kecil di hadapannya. Ia memandang enteng ketika Nabi Daud mulai mengayunkan miklanya. Hei bocah, kau pikir senjata mainan anak kecil itu bisa membunuhku? Kata Raja Jalut. Nabi Daud tidak peduli. Ia terus memutar-mutarkan miklah di tangannya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Raja Jalut. Wih! Teletak. Miklah Nabi Daud tepat mengenai kepala Raja Jalut. Sungguh di luar dugaan, batu-batu itu membuat Raja Jalut tumbang dan tewas seketika. Luar biasa ya teman-teman. Pasukan Raja Talut dan Raja Jalut terpana melihat kejadian itu. Namun tak lama kemudian terdengar pekikan kemenangan pasukan Raja Talut. Kemudian memuji-muji Nabi Daud yang telah berhasil mengalahkan Raja Jalut. Sebaliknya, pasukan Raja Jalut tampak ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari medan perang. Wah, menang teman-teman. Setelah Nabi Daud berhasil membunuh Raja Jalut, Raja Talut pun menepati janjinya. Ia menikahkan Nabi Daud dengan putrinya dan memberinya jabatan penting di istana. Mulanya Raja Talut sangat menyayangi Nabi Daud yang telah menjadi menantu dan orang kepercayaannya. Namun Bani Israel selalu memuji-muji dan mengeluh-ngeluhkan Nabi Daud sebagai pahlawan, sehingga menimbulkan rasa iri di hati Raja Talut. Ia lalu berencana membunuh Nabi Daud. Astagfirullahaladzim, padahal sudah dimenangkan sama Nabi Daud. Rencana Raja Talut membunuh Nabi Daud diketahui oleh para ulama. Para ulama itu kemudian menasihati Raja Talut untuk tidak melanjutkan rencananya. Raja Talut yang hatinya sudah dibalut rasa iri dan dengki tidak terima dengan nasihat para ulama. Ia lalu membunuh para ulama tersebut agar tidak ada lagi yang menghalangi rencananya. Akan tetapi setelah membunuh para ulama ternyata timbul penyesalan di hati Raja Talut. Ia merasa berdosa dengan apa yang telah dilakukannya. Ia pun bertobat kepada Allah dan menangis menyesali perbuatannya. Allah kemudian hendak mengampuni Raja Talut dengan syarat ia melepaskan tahta kerajaannya. Raja Talut pun menjalankan syarat tersebut. Ia melepaskan tahta kerajaannya dan menyerahkan kepada Nabi Daud. Sejak itulah Nabi Daud menjadi Raja Bani Israel menggantikan Raja Talut. Ia memimpin Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Ya, singkat teman-teman cerita tentang Nabi Daud alaihissalam nih teman-teman. Di situ kita bisa ambil hikmahnya. Bagaimana Nabi Talut itu berani ya. Tapi dalam konteks perang yang memang pada saat itu kondisinya memang harus perang. Bukan berarti teman-teman harus bertengkar ataupun perang ya. Lalu yang berikutnya adalah Raja Talut menepati janjinya meskipun ada rasa sempat iri, ya, tidak ikhlas, tapi akhirnya sesuai dengan izin Allah, akhirnya Raja Talut pun menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah dengarkan cerita dari Kak Maulana. Sampai jumpa di cerita berikutnya nih. Tentang Nabi yang Kak Maulana kasih bocorannya dulu ya. Nabi yang katanya bisa bicara sama binatang. Nabi siapa ya? Oke, siap. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.